Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di OMP Project Channel. Kali ini gue mau berbagi tutorial cara unlock bootloader ya, atau UBL Xiaomi Redmi 4A ya. Ini adalah punya user ya, dia minta tolong ke gue untuk di UBL ya. Jadi posisinya Xiaomi ini masih non UBL ya. Di sini Redmi 4A ya, tapi variannya itu dia menggunakan varian yang RAM 2GB, MIUI 10 ya. Androidnya itu dia menggunakan Android 7 ya. Jadi tutorialnya itu kita tahap pertama itu masuk ke opsi pengembang ya, kita aktifkan dulu opsi pengembangnya. Lalu buka kunci OM ya. Buka kunci OM-nya wajib dinyalakan. Terus USB debugging juga wajib dinyalakan. Ya, ini adalah status Mi Unlock-nya ya, atau UBL-nya, dia masih terkunci ya. Jadi kita harus menambahkan dulu ya, menambahkan akunnya ke Mi Unlock-nya ya, biar agar bisa kita UBL. Oke, langkah selanjutnya kita tinggal matikan aja HP-nya ya. Lalu kita akan masuk ke mode Facebook ya. Ya, cara masuk ke mode Facebook-nya itu adalah seperti biasa ya. Kita pencet tombol bawah dan follow dan tombol power secara bersamaan. Nah, ini HP-nya sudah masuk ke mode Facebook. Langsung kita eksekusi aja. Kita sambungkan PC-nya, HP-nya ke PC menggunakan kabel USB. Untuk Mi Unlock-nya ini yang terbaru ya, jadi beda dengan yang dulu. Mi Unlock-nya tampilannya juga berbeda dan caranya pun juga akan berbeda ya. Jadi sini akan sekalian gue bahas caranya untuk penggunaan Mi Unlock yang terbaru. Ini kita sambungkan aja dulu HP-nya ke laptop ya, untuk langsung kita eksekusi. Terus nah di situ sudah terbaca ya, terbaca portnya. Terus produknya itu dia Rolex, sama status UBL-nya itu masih terkunci ya. Nah, di sini kita wajib login dulu ya. Login Mi account yang tertaut di HP-nya yang tadi kita lakukan ya, sebelumnya kita lakukan. Nah, di sini gua sudah login ya, login Mi account-nya. Ya seperti biasa ya, kayak di Mi Flash yang lama. Ya, langsung kita refresh. Oke, sudah di-refresh, langsung kita klik tombol unlock ya. Nah, di situ akan proses, dia sudah berjalan unlocking, jadi mudah ya untuk prosesnya. Nah, di situ tinggal kita tunggu aja proses unlocknya dan sudah down ya. Jadi untuk HP Redmi 4A varian 2GB ini atau juga sama ya, untuk pokoknya all varian Redmi 4A itu dia itu sudah bisa atau sudah support real time unlocker ya. Jadi nggak perlu nunggu 7 hari lagi ya. Ini tinggal kita restart aja HP-nya. Nah, di situ sudah terlihat ya bahwa HP-nya sudah terunlock bootloader. Oke, jadi kita tinggal tunggu aja HP-nya sampai menyala. Dan sudah HP-nya sudah menyala. Di sini juga dia nggak ada error lagi. Ya, jadi proses unlock-nya berjalan cukup mulus ya. Terus kita cek ya di pengaturan, terus di opsi developernya ya, di opsi developernya kita cek apakah si device ini sudah terunlock UBL-nya apa belum ya. Ternyata sudah terunlock, artinya prosesnya berhasil ya. Oke, tampilan kamera sudah berubah. Kita masuk ke proses routing. Dan di sini sudah gue siapkan ya, ini adalah file IMG-nya atau file TWRP-nya. Nanti link download akan gue sediakan di kolom deskripsi. Ya, tahap awal kita masuk dulu ke minimal ADB dan Facebook. Terus HP-nya itu kita matikan aja device-nya ya, untuk kita masukkan lagi si device-nya ini ke mode Facebook ya. Sama seperti tadi ya, untuk masuk mode Facebook, volume bawah dan tombol power kita pencet secara berbarengan. Ya, ini sudah masuk ke mode Facebook. Lalu kita sambungkan lagi si device-nya ini ke komputer ya.
Oke, kita langsung masuk ke layar monitor. Di situ sudah terlihat ya bahwa HP-nya sudah terdeteksi oleh komputer. Nah, sekarang tahap awal itu kita detect dulu ya Facebook-nya agar dia bisa terdeteksi di minimal ADB dan Facebook. Caranya kita ketikkan Facebook spasi device ya. Nah, seperti ini, Facebook spasi device, dan di situ sudah terlihat ya tipenya atau nomor serinya. Artinya si HP sudah terdeteksi oleh minimal ADB dan Facebook. Langkah selanjutnya kita pindahkan file IMG-nya. Kita pindahkan ke direktori minimal ADB dan Facebook ya. Terus masuk ke local disk C. Langsung kita masuk ke program file, kita arahkan ke minimal ADB dan Facebook directory. Nah, ini kita tinggal pastekan saja di sini. Oke, untuk nama harus disamakan ya atau dipermudah. Di sini gue nulisnya rolex.img karena nama ini akan kita panggil nanti di CMD ya, di command promptnya ya. Jadi seperti ini contohnya Facebook ya, perintahnya, terus flash, lalu recovery, terus nama ya, namanya yang tadi sudah gue jelaskan rolex.img. Langsung kita enter. Oke, sudah selesai ya proses flash TWRP-nya. Langsung tahap selanjutnya kita panggil untuk boot langsung ke TWRP. Caranya ketik Facebook boot rolex.img. Langsung kita enter. Nah, dengan cara ini otomatis HP-nya akan masuk ke mode TWRP secara otomatis ya. Jadi kita nggak perlu pencet tombol power lagi sama tombol volume up. Kita langsung kasih aja perintah melalui minimal ADB dan Facebook. Oke, si HP-nya sudah masuk ke menu TWRP ya. Di sini kita centang lalu kita swipe aja untuk memodifikasi. Lalu kita pilih mode wipe ya. Terus format data ya. Hal ini diperlakukan karena untuk menghindari boot loop ya, boot loop saat booting pertama ketika sudah menginstal TWRP ya. Jadi disarankan untuk di format data dahulu ya. Makanya sebelum mengoprak-oprek HP kita wajib untuk backup data-data penting dahulu, karena untuk data-data penting di internal HP itu pasti bakal hilang. Ya, ini kita lakukan reboot langsung ke recovery ya. Jadi jangan di reboot dulu ke sistem, kita rebootnya balik lagi ke recovery ya, karena ada beberapa file yang harus kita flash via TWRP ya. Langsung kita masuk. Ini videonya gue percepat aja. Nih gue masukin dulu file-filenya yang bakal kita flash lewat TWRP ya. Di sini sudah gue kumpulkan ya file-file yang perlu kita flash nanti ya. Videonya dipercepat. Oke, nah di sini tinggal kita install aja, karena pas tahap awal itu kan tadi kan kita format data ya, jadi semua datanya hilang. Jadi gue masukin lagi. Nah di sini kita flash no verify opt encrypt versi 6.1 ya. Wajib kita flash untuk menghindari boot loop ya atau soft break saat booting pertama. Flash sudah down, sudah bisa berhasil. Lalu kita reboot recovery lagi ya. Ini sebenarnya sih cuman kehati-hatian gua aja ya, agar nggak kerja dua kali ya. Jadi setiap gua flash, gua reboot, gua flash, gua reboot. Tapi rebootnya itu nggak reboot sistem ya, rebootnya ke recovery lagi. Tahap selanjutnya tinggal kita root menggunakan Magis root ya. Gua pakai versi yang 20.2 dan prosesnya sedang berjalan ya, karena versi ini menurutku lebih stabil ya di versi Magis versi 20.2 ini. Oke, prosesnya sedang berjalan. Videonya juga gue percepat agar mempersingkat durasi ya. Nah, baru langsung kita reboot sistem. Untuk reboot pertama bakal lama ya. Ini memakan waktu bisa sampai 10-15 menit. Jadi ini videonya gue percepat sampai 6 kali kecepatannya ya. Videonya gue percepat cepat banget nih, soalnya 6 kali kecepatan ya, karena memang boot pertama itu dia lama ya. Makanya prosesnya harus benar biar enggak terjadi boot loop atau soft break ya. Oke tuh. Oke, nah sekarang sudah masuk nih ke MIUI 10, sudah masuk.
Dan ops, ternyata dia masih terkunci micloud ya, karena micloud yang tadi sudah kita tautkan ya untuk mengunlock bootloadernya ya. Berarti jangan sampai lupa password micloudnya, karena nanti pas kita root, nanti dia pas nyala, terus format data pas nyala, dia akan terkunci micloud ya, maksudnya gitu. Oke, dia minta verify password ya. Ini gua masukin dulu. Oh ini buat wifi-nya ya, wifi-nya, jadi gue masukin dulu password wifi-nya. Sip, sudah kelar. Sekarang tinggal kita setup seperti biasa ya. Ini sudah masuk di MIUI 10 dan video juga akan gue potong. Nah, ini kita langsung sudah masuk aja ke berandanya. Sekarang tinggal kita cek apakah Magisnya sudah terinstall apa belum ya. Oh, di situ sudah terinstall. Dan sekarang kita cek dulu nih, masuk Magisnya dan HP-nya sudah terroot. Nah, bagus. Jadi begitu untuk tutorial cara root, unlock bootloader sama custom TWRP di Redmi 4A.